Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 77. Kondisi toko mulai normal. Aku setuju dengan persyaratannya, ucapku pada seorang saat hubungan telepon kami sudah terjalin. Hanya ada beberapa menit saja aku menelpon, hingga aku kembali menyimpan handphoneku ke tempatnya semula. Mana mungkin ada yang bisa membantumu? Kamu hanya membuang-buang waktumu saja. Senyum sini Sally padaku. Kita lihat saja sebentar lagi. Apa aku berbohong? Atau kamu yang akan menanggung malu di sini? Tidak beberapa lama kemudian, sebuah mobil box datang dan berhenti di depan toko. Dua pria keluar dari dalam mobil dan membuka gembok box. Keduanya mengeluarkan kain dari dalam mobil dan memasukkannya ke dalam toko. Mata Sally terbelalak. Kainnya mau disimpan di mana, Bu? Tanya salah seorang dari mereka pada Nisa. Mari, Bapak ikuti aku. Nisa segera menuntun mereka ke arah sebuah gudang. Bagaimana, Sally? Apa kamu masih belum percaya dengan kuasaku? Kulipat kedua tanganku di depan dada, sambil tersenyum. Dari mana kamu bisa mendapatkan kain-kain itu? Itu bukan urusanmu. Yang jelasnya kamu kalah dalam taruhan. Sekarang, kamu akui kesalahanmu pada orang-orang yang ada di sini. Sally mencoba kabur, tapi dengan cepat, kupegang tangannya. Jangan coba-coba kabur dari kami. Sekarang, akui kesalahanmu kalau selama ini kamu yang membuat toko kami terpuruk. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak mau. Lepaskanlah kataku. Sally meronta. Bagaimanapun caranya kamu meronta, aku tidak akan melepaskanmu sebelum kamu menepati janjimu mengakui semua perbuatanmu pada toko kami. Semakin Sally meronta, semakin kueratkan pegangan tanganku pada tangannya. Betul, kamu sudah kalah taruhan, dan kamu harus gentle mengakui perbuatanmu di depan kami. Salah satu pengunjung toko berteriak. Betul, dia sudah menepati janjinya. Sekarang giliranmu yang harus menepati janjimu. Balas yang lain. Kalau aku tidak mau, kalian mau apa? Kami bisa menghancurkan tokomu hanya dengan memainkan jari jemari kami. Ingat, netizen itu adalah Tuhan di media sosial. Silakan saja, aku tidak akan takut. Kamu menentang kami? Baiklah, sekarang kamu lihat apa yang akan terjadi pada tokomu. Teman-teman, apa kalian sudah siap? Siap! Dengan cekatan, para pengunjung toko mulai memainkan jari jemarinya. Entah apa yang mereka tulis pada smartphone mereka, tapi nampaknya ini serius. Martha, tutup pintunya. Jangan biarkan ular betina ini keluar dari sini. Baik, Bu. Martha dan kedua orang temannya segera menuju ke arah pintu dan menutup pintu rapat-rapat. Setelah kurasa aman, kulepaskan pegangan tanganku pada tangan Sally. Tidak berselang lama kemudian, handphone Sally berbunyi. Ada apa ini, Lydia? Kenapa kamu menelponku? Bentak Sally pada lawan bicaranya. Begini Nyonya, akun media sosial kita diserang netizen. Banyak komentar miring serta cibiran yang dilontarkan para netizen itu pada butik kita. Dan satu lagi, mereka memberi tag pada nama Anda sebagai pembohong besar. Apa? Dari mana datangnya akun-akun itu? Saya juga tidak tahu Nyonya. Tapi semua akun yang berkomentar di sana adalah akun resmi.
Bukan seperti akun yang selama ini kita gunakan untuk menyerang toko Herha dan G. Apa itu memiliki dampak pada perkembangan toko kita? Terlihat kepanikan di wajah Sally. Tentu saja Nyonya, para pengguna media sosial pasti percaya 100% karena itu akun real. Yang parahnya lagi, beberapa pelanggan yang kebetulan belanja di butik kita tiba-tiba membatalkan pembelian mereka. Sial! Sally memutuskan sambungan teleponnya. Bagaimana? Apa kamu masih ingin melawan kuasa kami? Ucap seorang perempuan yang berdiri paling depan di antara para pelanggan toko. Awas saja kalian, aku tidak akan membiarkan kalian menang. Dan kamu Rini, ini baru permulaan. Aku bersumpah akan membuatmu dan tokomu hancur, sehancur-hancurnya. Ingat itu. Sudah berapa kali aku bilang padamu, lakukan saja bila kamu bisa. Tapi ingat, aku juga tidak bakalan diam. Kamu jual, maka aku beli. Sally berbalik badan dan melangkah ke arah pintu. Martha dan kedua temannya mencoba menghalangi, tapi segera kuberi kode untuk membiarkan Sally pergi. Cukup sudah balasan para netizen pada butiknya kali ini. Terima kasih banyak saya ucapkan pada kalian yang masih setia untuk berbelanja di toko kami. Dengan adanya peristiwa tadi, saya sebagai pemilik toko dan segenap karyawan kami meminta maaf atas ketidaknyamanan kalian selama berbelanja di toko ini. Kami berjanji ke depannya akan memberikan pelayanan terbaik dan juga semakin meningkatkan mutu dan kualitas pada jualan kami. Silakan melanjutkan perbelanjaan kalian. Semoga saja ada kepuasan tersendiri setelah kalian berbelanja di sini. Sedikit kebungkukan badan pada para pengunjung toko. Toko kembali kondusif seperti biasa. Para karyawan toko dengan sabar melayani para pelanggan kami. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit, badai mulai reda. Aku berharap ke depannya akan semakin membaik. Mbak, semua kain sudah aku masukkan ke dalam gudang. Sekarang kita sudah bisa memproduksi pakaian-pakaian baru dan juga pesanan para pelanggan yang mulai menumpuk. Lakukan yang terbaik, jangan sampai mereka kecewa pada produk yang kita produksi. Itu sudah pasti, Mbak. Mbak, apa Nisa boleh tanya sedikit? Silahkan. Dari mana Mbak bisa mendapatkan kain-kain sebagus itu? Bukankah semua kain kualitas terbaik sudah diborong Sally dan beberapa toko baru yang ada di kota ini? Aku meminta bantuan Pak Reno. Pantas saja dengan mudah kain-kain itu bisa Mbak dapatkan. Itu tidak semudah seperti yang kamu pikirkan. Mana ada coba bisnis di dunia ini yang ingin membantu begitu saja, jika mereka tidak menginginkan keuntungan di dalamnya. Kalau boleh tahu, berapa persen keuntungan yang diinginkan Pak Reno dalam hal ini? 50%. Apa? 50%? Seketika Nisa menutup mulutnya dengan kedua mata melotot. Ini terpaksa aku lakukan demi menyelamatkan toko, nasib karyawan, dan lebih utama membungkam mulut sombong Sally agar dia sadar kalau di atas langit masih ada langit. Tapi apa ini tidak terlalu berlebihan, Mbak? Kita hanya mendapatkan 50% dari keuntungan penjualan, sedangkan perusahaan antara grup sisanya. Mereka hanya menyediakan bahan bakunya. Setelah itu mereka vakum, sedangkan kita masih harus menyelesaikan ini itulah sebelum pakaian-pakaian itu siap dijual. Kalau begitu, kita sama halnya dengan sapi perahan mereka. Tidak apalah Nisa. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Kita harus kuat, jangan sampai kita terlihat lemah hingga membuat semangat para karyawan toko ikut juga lemah. Nisa mengangguk pelan, walau sebenarnya dia tidak terima dengan hasil perjanjian aku dengan Pak Reno. Itu belum seberapa.
Bagaimana kalau sampai dia tahu kalau demi menyelamatkan toko, aku juga harus menikah dengan manusia dingin itu. Aku dan Nisa masuk ke ruangan. Kembali ku cek perkembangan toko. Grafik pemasaran mulai meningkat. Di media sosial pun sudah mulai membaik. Walau masih ada cibiran-cibiran pedas yang dilontarkan akun tak bertuan. Semoga saja badai kali ini berlalu pada toko kami, hingga tidak ada lagi peristiwa yang membuat aku benar-benar berada di titik nol. Ikuti terus kisah ini, dan jangan lupa untuk terus memberi dukungannya dengan cara subscribe, komentar, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.